Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Ya, cukup baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan kali ini. Semoga kalian tetap selalu sehat ya. Jadi kan dalam masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan, terutama pada saat kalian terpaksa keluar rumah. Itu harus menggunakan masker, cuci tangan dengan air mengalir, kemudian selalu menjaga jarak bila terjadi kerumunan, berjemur dan lain-lain. Pokoknya tetap jaga kesehatan aja. Kemudian yang kedua, kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Saya minta tolong siapa yang bersedia, silahkan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyediakan waktu untuk kami bertemu dengan secara virtual. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih Niko atas doanya. Sekarang saya akan coba absen dulu. Kalau berdasarkan yang hadir di sini, saya hitung ada 21 orang. Mulai dari Alodia, ada? Hadir, Pak. Andreas, Hadir Pak. Angelic, Hadir, Pak. Aurina Anjali, ngelek dia sepertinya hadir tapi nggak ada jawaban. Kemudian Brigita, Hadir, Pak. Justina. Hadir, Pak. Oke, baik, sudah hadir semua 21 orang. Oke, baik. Kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk nasionalisme kita. Oke, baik, setelah mendengarkan lagu Indonesia Raya, apakah sudah siap mulai pembelajaran? Siap, Pak. Oke, baik. Ya, Pak. Baik, kalau begitu, apakah kalian kemarin pada saat mempelajari bahan-bahan yang saya kirimkan mengalami kesulitan? Kalau saya, Pak, pas bikin video masih belum bisa karena masih bingung gitu loh, kayak cara nyusunnya gitu dan cara membuat. Baik, ya. Baik, nanti saya coba akan mengajarkan, terutama untuk pembelajaran yang hari ini. Sebenarnya simulasi ini saya katakan penting, ya. Simulasi ini saya katakan penting. Kenapa penting? Karena istilahnya kalau kalian ingin membuat sebuah bangunan tanpa perencanaan yang matang, itu tentu saja bangunannya tidak akan bisa, istilah katanya, berdiri dengan kokoh. Begitu pula dengan jaringan komputer. Kalau kita langsung membuat jaringan tanpa mengadakan simulasi dulu atau tanpa pengumpulan masalah, maka tentu saja jaringan komputer kemungkinan besar akan mengalami masalah. Saya harapkan kalian tetap semangat belajar ya. Walaupun kita selalu kita masih dalam masa yang seperti ini dan kita belum tahu bisa tatap muka itu kapan. Ya, saya harapkan kalian tetap rajin belajar. Seperti itu. Kemudian yang akan saya sampaikan selanjutnya adalah pada pertemuan kali ini itu kita akan mempelajari materi, kemudian kompetensi dasar praktek, kompetensi dasar pengetahuan, dan juga indikatornya. Kemudian selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran saya ada 3. Yang pertama adalah peserta didik dapat menyebutkan 3 macam topologi jaringan komputer. Yang kedua adalah mengkategorikan IP address. Dan yang ketiga adalah membuat simulasi jaringan intranet menggunakan Cisco Packet Tracer. Itu tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini. Nah,
karena tujuan pembelajaran 1 dan 2 kalian sudah pelajari, maka ini tidak akan saya ulang. Nanti akan saya evaluasi ya. Evaluasinya di mana? Evaluasinya kalian nanti harus mengerjakan tes formatif yang ketiga. Mengerjakannya di mana, Pak? Mengerjakannya ada di bahan pembelajaran, di situ ada link untuk kuis atau tugas. Nah, nanti bisa kalian klik di situ, jadi muncul tes formatifnya. Kemudian yang lain lagi selain evaluasi yang ada di tes formatif, ada lagi evaluasi tentang LKPD. Nah, itu salah satu untuk pengambilan nilai juga, tetapi secara berkelompok mengerjakan LKPD. Nah, di LKPD itu ada 2 soal. Yang pertama adalah kalian buat mind mapping untuk kategori IP address. Kemudian yang kedua adalah membuat simulasi jaringan intranet menggunakan Cisco Packet Tracer Mobile dan kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Nah, ingat ya, LKPD berkelompok, tes formatif itu individu. Sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan tanya dulu ke kalian. Kira-kira kalau kita ingin membangun sebuah rumah atau membangun sebuah bangunan atau gedung, itu butuh perencanaan atau tidak? Butuh, Pak. Butuh, Pak. Butuh. Untuk apa? Biar bisa mempersiapkan. Untuk menyempurnakan desain awal. Biar pondasinya nggak runtuh, Pak. Ya, Biar pondasinya kuat, nggak runtuh dan lain-lain. Nah, begitu juga dengan jaringan komputer. Jadi jaringan komputer itu kalau tidak kita rancang, tidak kita simulasikan, nah nanti pada saat implementasi maka akan muncul banyak hambatan atau masalah ya. Jadi kita butuh perencanaan. Nah, yang harus direncanakan apa saja? Yang harus direncanakan tentu saja. Nah, di sini saya akan simulasikan sesuai dengan materi kita hari ini. Saya akan coba simulasikan membuat sebuah simulasi jaringan yang terdiri dari 2 buah server, 1 buah router, 2 buah switch, dan 8 buah PC. Nah, kalian bisa perhatikan nanti ya. Coba sekarang saya akan coba presentasikan. Saya akan coba tampilkan di situ. Semoga kelihatan. Harusnya ini sekarang sudah bisa berkomunikasi. Kita coba cek. Di PC 0 kita mau komunikasikan ke PC 7. Kita coba ya. Kita masuk ke command prompt. Kita ping, coba ping 172.16.10.13. Kita coba. Yang pertama pasti request timeout karena dia butuh nah itu kan request timeout untuk yang pertama pasti. Nanti kalau yang sudah kedua kita coba ping lagi, harusnya tidak. Nah kan langsung kan seperti itu. Oke, seperti ini kira-kira simulasinya. Nanti gambar ini silahkan kalian copy paste atau boleh di snipping tool, boleh di print screen, dimasukkan ke LKPD yang nomor 2. Oke, Pak, saya ada. Baik, ada yang mau ditanyakan? Oh, saya, Pak. Ya, Saon. Jadi gunanya IP address dalam apa gunanya IP address dalam nyusun tadi, Pak? Jaringan. Topologi tadi. Oke. Jadi untuk IP address itu sebenarnya berfungsi seperti alamat rumah kalian. Ya, seperti alamat rumah kalian. Jadi kalau IP address itu tadi tidak saya tuliskan, maka otomatis antara komponen jaringan komputer yang satu
itu tidak akan bisa terhubung dengan komponen jaringan yang lain karena tidak ada alamatnya. Istilahnya kalau komponen kita mengirimkan paket ke suatu tempat tanpa ada alamat, maka ya otomatis tidak akan sampai toh. Seperti itu. Dan itu IP address itu tidak hanya berlaku khusus untuk Indonesia, untuk Malaysia enggak. Jadi itu umum, secara umum. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi berkaitan dengan simulasi tadi? Kalau tidak ada, saya akan bagi kelompok. Jadi nanti silahkan masuk ke kelompok untuk mengerjakan LKPD. Ya, silakan kelompoknya. Di sini ada 21 orang, berarti ada 20 orang. Saya akan bagi jadi 5 kelompok. Agnes, Desta, Alodia, Andreas, Angelic itu sama Aurina itu satu kelompok. Shaun, Sherlyn, Thomas, Puan, dan Pelin itu jadi kelompok 5. Apakah jelas? Jelas. Baik, kalau begitu silahkan masuk ke kelompok masing-masing untuk mengerjakan LKPD. Oke, baik teman-teman. LKPD yang sudah kalian kerjakan sudah dikirim ke Google Classroom dan saya lihat hasilnya cukup bagus. Terima kasih sudah mengerjakan LKPD dengan baik. Nah, untuk selanjutnya saya minta nanti setelah pembelajaran ini kalian boleh mengerjakan tes formatif secara individu. Link Google Form-nya ada di bahan ajar. Silahkan nanti dicoba. Kemudian kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita. Saya minta untuk beberapa teman menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Silahkan. Saya, Pak. Silahkan Yamanda, Puan. Jadi dari pelajaran hari ini saya lebih paham cara menggunakan paket tracer. Cisco paket tracer. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya silahkan. Siapa lagi? Saya Pak Shaun. Oke, Jadi, Shaun. menurut saya dari kesimpulan saya dapat itu, saya waktu diberi penjelasan oleh Pak Andre, saya lebih paham dalam penggunaan IP address. Oke, penggunaan IP address jadi lebih jelas. Jadi selain itu, materi kita kalau itu ada lagi yang namanya topologi jaringan komputer, di mana di situ dijelaskan topologi itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan karakteristiknya seperti apa. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kemudian untuk minggu depan, jadi kita akan memasuki bab baru untuk pertemuan yang akan datang, yaitu adalah tentang analisis data. Begitu. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Kayaknya udah Pak. Udah, baik. Terima kasih kalau tidak ada pertanyaan. Kemudian selanjutnya saya harapkan kalian tetap bersemangat ya dalam pembelajaran pada masa pandemi seperti ini. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akan menutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Tolong salah satu memimpin doa. Karin, silakan. Saya Pak Andre dan teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, anak-anakku semua, terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam menjalani pembelajaran PJJ seperti ini, dan semoga Tuhan memberkati kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.